Oke, kita coba bahas 30 soal yang latihan PTS MTK 9 2019. Ini sepertinya file tahun 2019. Kita coba untuk kerjakan dari belakang ya, dari nomor 30. Saya share screen. Oke. Soal yang ke-30. Kita coba kerjakan. Soalnya adalah ini. Oke. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian dengan persamaan ketinggian tersebut. H sama dengan min 10T kuadrat plus 5T plus 50. Jika H menunjukkan ketinggian bola dalam satuan meter dan T adalah waktu, dua variabel tersebut, ini ada dua variabel H dan juga variabel T. H di mana H itu adalah ketinggian dan T adalah waktu detik. Ya, ketinggiannya dalam meter. Yang ditanyakan adalah berapa waktu yang dibutuhkan bola sampai tanah. Itu yang ditanyakan adalah T. T-nya berapa? Oke, yang perlu dicatat di sini adalah, atau yang perlu menjadi perhatian, tentu aja informasi yang diberikan. Informasi yang diberikan yang seperti apa yang bisa kita garis bawahi? Ini, sampai tanah. Sampai di tanah artinya ya ketinggiannya, contohnya nih orang ya, berdiri dari tanah, berdiri kakinya napak ke tanah, dihitung ketinggiannya itu dari atas atau dari bawah? Dari bawah ya. Jadi terhitung dari bawah sampai ujung kepalanya tingginya berapa? Misalnya 1,7 meter. Nah, artinya ketika bola tersebut ada di tanah atau menyentuh tanah, ya ada di ketinggian berapa di sana? Ya tentu saja di ketinggian 0 meter. Karena apa? Karena dia tepat menyentuh tanah. Di saat ketinggian 0 meter dapat kita katakan H-nya adalah 0. Ya, ketinggiannya. Ketinggian sama dengan 0 meter. Nah, lantas bisa kita katakan atau kita substitusi nilai H sama dengan 0 ini ke persamaan kuadrat yang tadi sudah diberikan. Ini, persamaan kuadrat yang ini. Kita tuliskan kembali ya. A sama dengan min 10T kuadrat plus 5T plus 50. Oke. Nah, substitusi nilai H sama dengan 0 di sini. Kita substitusi nilai H-nya sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan minus 10T kuadrat tambah 5T tambah 50. Nah, ini kita lihat merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Sehingga bisa kita cari nilai T atau variabel yang memenuhi ya untuk persamaan ini. Dengan cara apa? Terserah, mau coba pakai memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, atau pakai rumus ABC, silakan. Tapi saya coba untuk mengerjakan dengan memfaktorkan yang paling sederhana. Untuk mempermudah, kita coba untuk ubah nilai A di sini. Ya, nilai A yang min 10, kita coba ubah supaya jadi 1. Bagaimana? Berarti dengan cara mengalihkan semuanya dengan min 1/10 ya. Kita kalikan dengan min 1/10. Min 10T kuadrat, kita kalikan dengan min 1/10, jadinya 1. Sehingga saya tuliskan di sini T kuadrat. 0 kali min 1/10 tetap 0. 5T dikalikan dengan min 1/10T. Buat kita tulis bagaimana? 5 kali min 1/10. 5 dengan 10 kita sederhanakan. Jadi kita dapat di sini adalah min setengah T plus 50 dikalikan min 1/10 min 5. Atau kalau dituliskan kembali menjadi T kuadrat min setengah T
min 5. Sama dengan 0. Berapa nilai T yang memenuhi di sini? Dua nilai yang jika dikalikan hasilnya adalah min 5. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah min setengah. Berapa ayo? Sulit ya, ada pecahan. Oke, kita coba sekarang supaya nggak ada pecahan. Kita kalikan dengan 2 ya. Berarti nanti nggak jadi 1 nih A-nya. It's okay, karena memfaktorkan bisa yang A-nya bukan 1. Kalikan 2, jadi 2T kuadrat minus T minus 5. Nah, kalau metode yang seperti ini, kita tinjau nilai A kali C-nya. Kan dapat kita tuliskan A-nya adalah berapa? A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 1, C-nya sama dengan min 5. Ya. Sorry. Min 1, ini min 5. Sehingga kita tinjau apanya dulu? Kita tinjau AC-nya dulu. AC-nya adalah min 10. Dan B-nya adalah min 1. Ya. Dua nilai yang dikalikan min 10, sedangkan jika dijumlahkan adalah min 1. Ada nggak sih? Yang jika dikalikan hasilnya min 10, tapi dijumlahkan hasilnya min 1. Faktor min 10 itu berapa? Sepertinya tidak ada ya. 1 min 10 bukan. Min 1 dan 10 bukan. 2 dan min 5 juga bukan. Min 2 dan 5 juga bukan. Nah, mentok. Nggak bisa cara memfaktorkan. Kita coba kerjakan dengan rumus ABC. Ya, memfaktorkan nggak bisa. Mau melakukan kuadrat sempurna, silakan. Tapi saya coba pakai rumus ABC sekarang. X12 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Minus B, B-nya min 1, kita tuliskan jadi 1. Plus minus akar B kuadrat 1 min 4 kali 2 kali min 5 per 2 kali 2. 1 plus minus akar 1 min 4 kali, min 4 kali min 5. 20. 1 plus 20, akar 21. Per 4. Ya. Ini adalah nilai X12-nya. Akar 21 sudah tidak bisa disederhanakan. 4 kali 2, 8. 8 kali 5, 40. Bukan 21, 41. 4 kali 2, 8. 8 kali 5, 40. 40 tambah 1, ya betul. 41. Akar 41. Akar 41 apa bisa disederhanakan? Tidak bisa ya. Akar 41 tidak bisa disederhanakan lagi. Sehingga kita simpan nilai X12-nya adalah ini. Coba kita cek apakah di opsinya ada. Min 10T kuadrat plus 5T plus 50. Oke. Apakah ada salah hitung? Kita coba cek lagi. Min 10T kuadrat plus 5T plus 50. Kalikan min 10. Atau pindah ruas 10T kuadrat min 5T. Min 10, 5, min setengah, 50 bagi 10. Min 5, oke. T, min setengah T. Min 5 kali 2, oke. A sama dengan 2, B sama dengan 1. Tidak bisa pakai cara ini. Oke, kita coba tandakan terlebih dahulu soal nomor 30 ya. Nanti kita coba cek lagi apakah ternyata ada kesalahan dalam menghitung. Berikan tanda terlebih dahulu. Kita beralih ke soal yang lainnya dulu, nomor 29. Oke, kita bergeser ke soal nomor 29.
Soal nomor 29. Ini soalnya. Oke, sebuah persegi panjang dengan panjang 5 cm lebih panjang dari lebarnya. Jadi kita tuliskan dulu ya. Sini apa yang diketahui? Panjangnya adalah 5 lebih atau 5 plus dari lebar. Lebarnya adalah L. Jika luas persegi panjang, luas L besar adalah 36 cm, yang ditanyakan adalah panjangnya berapa. Panjangnya berapa. Sehingga yang ditanyakan adalah si panjangnya ini berapa. Untuk menjawabnya, kita jabarkan rumus luas. Rumus luas adalah panjang kali lebar. Kita tadi sudah tahu luas itu adalah 36 dan panjang adalah 5 ditambah L. Kita kalikan dengan L. Ini pakai perkalian pelangi, 5 dikalikan L, 5L, tambah L kali L, L kuadrat, sama dengan 36. Nah, kita satu ruaskan semuanya supaya jadi bentuk persamaan kuadrat. L kuadratnya saya taruh di depan, tambah 5L minus 36. Nah, apakah ini bisa difaktorkan? Yang jika dikalikan hasilnya minus 36. Yang dijumlahkan adalah 5. Minus 36, itu faktornya adalah berapa? 18, bukan? 4 dan 9. Ya. Min 4 dan, sorry, iya benar nih. Minus 4 dan juga 9. Sehingga jika kita tuliskan jadinya L min 4, L plus 9. Sehingga ada dua nilai lebar. Lebar yang pertama adalah 4. Lebar yang kedua adalah min 9. Nah, kita tidak memilih yang nilai lebar min 9 karena satuan panjang itu untuk benda ya, tidak mungkin negatif. Sehingga kita ambil nilai lebarnya adalah 4. Maka untuk panjangnya adalah, tadi kita sudah ketahui panjang adalah 5 lebihnya dari lebar. Sehingga panjangnya adalah 9. Lebarnya 4, panjangnya adalah 9. Gitu. Jadi untuk menjawabnya panjangnya adalah 9. 9 adalah yang C. Guys, kita coba lihat lagi nomor 30. Kayaknya baru ngeh nih salahnya di mana. Di sini T kuadrat min setengah T min 5 kita kali 2. T kuadrat kali 2, 2T kuadrat min setengah T kali 2 min T min 5-nya belum dikali 2. Pantas saja salah. Harus jadi min 10 ya. Sehingga C-nya di sini bukan min 5, min 10. AC-nya bukan min 10. AC-nya adalah min 20. Nah, baru min 20 tuh ada. Ini nggak usah pakai ABC. Karena nanti ketahuan kok jawabannya pakai memfaktorkan biasa. Nah, oke, hati-hati nanti pada saat pengerjaan jangan seperti saya. Oke. Ini min 20, faktor-faktornya berarti ganti. Oke. Min 20 itu 2 kali 10, 4 kali 5. Nah, minusnya di 5 ya. Karena min 5 tambah 4 itu adalah min 1. Min 1 ini adalah nilai B. Ini nilai HC. Oke, berarti kita pilih yang ini. Nah, substitusinya ke bentuk yang seperti apa? Jangan sampai keliru. HX plus P, HX plus Q per
A. A-nya berapa? 2. Nah, ini bukan X ya, T variabelnya. Oke, variabel T. AT plus P, AT plus Q per A. Variabelnya T. Nilai A-nya 2. T plus P-nya 4. A-nya 2. T. Q-nya min 5. Per 2. 0, 0. Nah, ini bisa kita keluarkan nilai 2-nya. Sisanya T plus 2. Yang ini 2T min 5 per 2. Bisa kita bagi dengan 2. Sisanya 1. Sehingga kita dapatkan nanti nilai T-nya akan ada 2. T yang 1 sama dengan minus 2. Dan T yang satunya lagi 2T2 sama dengan 5 atau T2 sama dengan 5 per 2. 5 per 2 itu adalah 2,5. Nah, kita tidak memilih nilai T yang min 2 karena waktu tidak mungkin mundur atau minus. Ya, jadi kita pilih nilai T yang 2,5. Nah, ini ada jawabannya ternyata. Maaf tadi, keliru. Jawabannya adalah yang D. Alright, let's moving on to number 28. So, the question is, A dan B adalah akar-akar persamaan kuadrat dari persamaan X kuadrat min 6X plus 2 sama dengan 0. Kita pindah dulu ke sini. 2, 3, 4, 6. Oke. Bisa ke sini. A dan B adalah akar-akar persamaan kuadrat ini. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 2A dan 2B. Berarti akar-akarnya adalah 2 kalinya dari persamaan kuadrat tersebut. Ada 2 step yang bisa kita lakukan. Boleh kita cari dulu akar-akarnya nih dari persamaan kuadrat tersebut. Cek dulu tadi opsi jawabannya seperti apa. Oke. Kita cari akar-akarnya dari persamaan ini, lalu nanti kedua nilai akar tersebut kita resubstitusi atau substitusi ulang untuk membentuk persamaan baru, atau kita dapat tuliskan seperti ini. Akar-akar persamaan yang lama ini adalah A dan juga B. Ya. Ini adalah persamaan lama. Akar persamaan lama. Oke. Dan ini samaan yang baru, akar persamaan baru adalah 2A dan 2B. Oke. Sehingga kita bisa menuliskan nih untuk bentuk dari persamaan yang lama. Bentuk X kuadrat plus A plus B X plus A kali B sama dengan 0. Ya, ini kan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Ya, di mana akar-akarnya adalah A dan juga B. Sehingga bisa kita artikan nilai A plus B di sini, jika kita cocokkan dengan persamaan kuadrat tersebut, yang ini, X kuadrat minus 6X tambah 2 sama dengan 0. Sehingga kita bisa katakan bagaimana, apa hubungan dari kedua persamaan tersebut. Nilai dari A plus B atau jumlah dari dua akar persamaan yang lama adalah minus 6. Oke. Ya, A plus B di sini nilainya sama dengan minus 6. Dan nilai dari A kali B atau perkalian dua akarnya
adalah 2. Kita simpan informasi yang baru ini. Ya. Untuk persamaan yang baru, dengan menerapkan bentuk umum yang sama, X kuadrat ditambah jumlah dari 2 akarnya, 2A tambah 2B, X tambah 2A kali 2B, sama dengan 0. Sehingga kita cukup mencari nilai 2A plus 2B dan juga nilai 2A kali 2B untuk memenuhi persamaan kuadrat yang baru. Oke, jadi kita cari nilai ini. Kita cari nilai 2A plus 2B dan 2A kali 2B. Coba kita cari nilainya sekarang. 2A tambah 2B. Kita bisa tuliskan bagaimana? 2A tambah 2B, 2A tambah B. Betul ya? Karena kalau kita kalikan kembali ke dalam, nilainya akan jadi 2A tambah 2B. Nah, kita ketahui bahwa nilai A plus B adalah minus 6. Sehingga kita substitusi ke sini. Kita 2 jadi A plus B-nya min 6. 2 kali min 6 adalah min 12. Sehingga nilai 2A plus 2B adalah minus 12. Oke, kita dapat nih, kita simpan ya nilai ini. Untuk yang satunya lagi, 2A kali 2B, kita tuliskan di sebelah kanannya saja. 2A, 2B, itu sih nilainya sama dengan 4AB. Betul ya? Karena kan dikali. 2 dikali 2, A kali B, jadi 4AB. Dan tadi kita tahu, AB, nilai AB di sini adalah 2. Ya, dari persamaan yang sebelumnya. Sehingga kita bisa kalikan 4, AB-nya kita substitusi sama dengan 2. Sehingga nilai 2A, 2B sama dengan 8. Oke, kita simpan. Dari nilai 2A tambah 2B dan 2A, 2B yang udah kita ketahui, sehingga kita bisa susun persamaan kuadrat yang barunya. Jadi, X kuadrat 2A plus 2B-nya min 12, berarti min 12X. 2A kali 2B-nya 8. Plus 8 sama dengan 0. Cek apakah ada jawabannya. Min 12X plus 8. Jawabannya adalah yang B. Untuk soal nomor 28. Benar kan ya tadi? Min 12X plus 8. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke nomor 27. Ya. Soal nomor 27. Pindahkan terlebih dahulu. Soal ke nomor 27. Oke, kita tahu nilai A dan B adalah akar dari persamaan kuadrat ini. Yang ditanyakan adalah nilai 1/A tambah 1/B. Kita coba cari dulu yuk nilai dari akar persamaan kuadrat ini. Pakai apa? ABC. Jawabannya apa tuh? Oh, bulat nilainya. Pakai rumus ABC kah? Atau bisa difaktorkan? Nggak bisa? Atau kita coba pakai melengkapi kuadrat sempurna deh. Yuk. Kita pakai metode melengkapkan kuadrat sempurna. Pertama, tinjau nilai A-nya sudah 1. Selanjutnya, kita posisikan min 7X ya. Yang variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Lalu kita tambah dengan nilai setengah B kuadratkan. Setengah dari B kuadratnya itu adalah minus 7/2 kuadratkan 49/4.
Jadi X kuadrat min 7X tambah 49 per 4 sama dengan 49 per 4 min 2. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, ruas kiri kita ubah jadi X plus setengah B. Kuadratkan. Kita tuliskan jadinya X minus 7 per 2 kuadratkan. Ruas kanannya kita hitung 49 per 4 minus 2. Jadinya 49 menjadi per 4. 4 kali 1. 4 bagi 1, 4. 4 kali min 2 minus 8. Jadinya 41 per 4. X min 7 per 2 pangkat 2. Lalu kita akarkan supaya pangkatnya hilang. Jangan lupa plus minus 41 per 4. Sehingga kita dapatkan nanti akan ada dua nilai X. Ya, yang satunya akan menjadi A, yang satunya menjadi B. X1 min 7 per 2 sama dengan akar 41 per 4. Yang X2 min 7 per 2 sama dengan minus akar 41 per 4. Akar 41 per 4. Kita pindah ruaskan. Jadi 7 per 2 tambah akar 4-nya keluar ya. Jadinya 2. Akar 41. X2, 7 per 2-nya pindah. 7 per 2 minus sama akar 4-nya keluar. X2-nya berarti 7 min akar 41 per 2. X1-nya adalah 7 tambah akar 41 per 2. Nah, ini kita menghitung nilai kedua akar dari persamaan yang tadi. Tapi kan kita katakan sebagai X1 dan X2. Sedangkan di soal dinyatakan adalah akar-akarnya itu adalah A dan juga B. Tidak masalah. Kita cukup ganti X1-nya jadi A tambah akar 41 per 2. X2-nya jadi B, 7 min akar 41 per 2. Nah, yang ditanyakan adalah nilai 1 per A tambah 1 per B. Jadi kita cukup balik nilai A yang tadinya 7 plus akar 41 per 2. Kita balik. Ya. Kita hapus dulu nih. Jadi untuk nilai 1 per A, kita balik ya. Jadinya 7 plus akar 41, 2. Nilai dari 1 per B-nya adalah 7 min akar 41, 2. Nah, kedua nilai ini kita jumlahkan. 1 per A tambah 1 per B. 7 plus akar 41. Kita tambah dengan 7 min akar 41. Nah, penyebutnya apakah sudah sama? Belum. Kita perlu samakan penyebutnya. Dengan cara kita kalikan saja. Kita kalikan penyebut sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Jadi 7 plus akar 41 kita kali dengan 7 min akar 41. Nah, 7 min akar 41 kita kalikan dengan 2. Ditambah yang 7 plus akar 41 sebelah kiri kita kali dengan yang kanan. Nah, sehingga berikutnya kita akan mendapatkan hasil ini A plus B kali A min B jadinya 7 kuadrat minus 41.
Kita kalikan di sini 14 minus 2 akar 41 plus 14 plus 2 akar 41. 14 tambah 14, 28. Minus 2 plus 2. Minus 2 akar 41 plus 2 akar 41. Ini kita coret, karena jika dijumlahkan hasilnya 0 ya. Penyebutnya berapa? 7 kuadrat 49 kurangi 41, 8. 28 per 8. Kita bagi 4, jawabannya 7 per 2. 7 per 2 itu opsi yang A. Itu untuk nomor 27, 26. Kita lanjut. 26. Soalnya ini. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 5 dan 7. Jadi ketahui min 5 ini adalah X1, 7 adalah X2. Jika diketahui kedua akar, kita substitusi ke bentuk X min X1, X min X2 sama dengan 0. X1-nya min 5, minus 5, plus 5. Ya. X min X2-nya 7, min 7. Lalu kita kalikan, nanti akan didapatkan hasil X kuadrat minus 2X minus 35 sama dengan 0. Nah, jawabannya itu adalah minus 2X minus 35. Yang nomor 25. Diketahui suatu persamaan punya salah satu akar 2. Akar yang lainnya berapa? Tulis kembali soalnya. Oke. Nah, kita lihat di sini persamaan kuadrat tersebut belum lengkap ya. Di sini variabel atau koefisien B di sini kita belum tahu. Tetapi kita sudah tahu bahwa salah satu akarnya adalah 2. Nah, akar dari persamaan kuadrat itu juga dapat dinyatakan atau dikatakan sebagai nilai X pembuat 0. Ya. Nilai X yang jika kita substitusikan akan membuat persamaan tersebut terpenuhi. Sehingga jika kita substitusi nilai X sama dengan 2, sini akarnya 2, maka X1-nya sama dengan 2, persamaan tersebut akan terpenuhi. Jadi kita cukup substitusi nilai X1 sama dengan 2 untuk menentukan nilai B. Baru nanti kita cari akar yang satunya lagi. Jadi 2X kuadrat plus BX plus 6 sama dengan 0. Kita substitusi nilai X1 sama dengan 2. X-nya sama dengan 2, tambah B, X sama dengan 2 tambah 6 sama dengan 0. Ini jadinya 2 kali 4, 8, tambah 2B, tambah 6 sama dengan 0. 2B sama dengan minus 14. 8 tambah 6, 14, pindah ruas. Sehingga nilai B yang memenuhi adalah min 14 bagi 2, min 7. Nah, kita kembalikan ke sini. Nilai B-nya. Sehingga persamaan kuadratnya akan jadi apa sekarang? 2X kuadrat, B-nya adalah min 7, X tambah 6, sama dengan 0. Baru di sini kita cari nilai kedua X. Ya. Kita udah tahu nilai X yang satunya adalah 2. Nah, kita cari nilai X yang satunya lagi, difaktorkan. Atau dilengkapi kuadrat sempurnanya atau pakai rumus ABC, silahkan. Kita pakai coba memfaktorkan ya. 2 kali 6, 12. Berapa yang dikalikan 12 yang dijumlahkan minus 7. Berapa? Faktor yang 12 jumlahkan minus 7.
Minus 6 kali minus 2. Bukan. Minus 4 kali minus 3. Nah, ini. Ya. Jadi kita substitusi ke bentuk AX plus P AX plus Q per A sama 0. A-nya adalah 2, X. P-nya adalah min 4. Kenapa pakai yang ini? Karena nilai A-nya bukan 1 ya. Kalau memfaktorkan nilai A-nya bukan 1, kita substitusi ke sini. 2X minus 3 sama dengan 0 per 2. Kita keluarkan nilai 2 dari yang sebelah kiri sini. Sisanya X minus 2. 2X min 3 per 2. Nah, ini udah kelihatan. Ini bisa kita bagi. Sehingga sisanya ada 2 ya. X yang 1 sudah sesuai tadi. Sama dengan 2. Sudah dikasih tahu di soal. Nah, X yang keduanya adalah 2X2 sama dengan 3. X2-nya sama dengan 3 per 2. 3 per 2 itu jawabannya yang C. Nomor 25 sudah selesai. Nomor 24. Persamaan kuadrat 4x kuadrat minus 20x plus C sama dengan 0. Tuliskan kembali di sini. Nah, memiliki akar-akar kembar. Nah, ini ada kata kunci yang kalau akar-akarnya diketahui bagaimana. Ya, memiliki akar-akar kembar. Nah, ini harus kita langsung simpulkan. Akar-akar kembar itu kaitannya dengan apa? Dengan nilai diskriminan. Diskriminan yang bagaimana akar-akar kembar? Diskriminannya 0. Ya, yang ditanyakan adalah nilai C. Berarti kita diminta untuk melengkapkan persamaan kuadrat tersebut. Nah, dari persamaan kuadrat yang belum lengkap ini, kita tetap bisa mengetahui nilai koefisiennya kan. A-nya kita tahu 4. B-nya kita tahu minus 20. Kan C yang kita ketahui, kita akan cari tahu. Nah, kita kaitkan dengan nilai diskriminan yang di sini sudah diketahui. Diskriminan untuk rumusnya adalah B kuadrat min 4A kali C. Diskriminannya diketahui 0. B kuadrat minus 20 dikuadratkan 4 terus minus 4 dikalikan A-nya 4, C-nya belum diketahui. 400 minus 16C. 16C-nya pindah ke sana ya. 400 atau C 400 bagi 16. 25. Ada nggak 25 jawaban? Ada. Nomor 23. Untuk soal nomor 23. Nah, ini akar-akarnya dinyatakan dalam P dan Q. Yang ditanyakan adalah nilai 2P tambah Q, di mana P plus Q, nilai akar P itu yang lebih besar, kita harus mencari tahu nilai ini. Tentu kita cari tahu dulu ya nilai P dan Q dari persamaan ini berapa. Cari akar-akarnya dari persamaan tersebut. 6x kuadrat minus 13x plus 6 sama dengan 0. Bisa nggak nih pakai memfaktorkan? A-nya lebih dari 1, berarti kita tinjau AC-nya, A kali C-nya 6 kali 6, 36 itu, yang jika dijumlahkan minus 13, ada atau enggak? 18, 2, 9, 4. Oh ini. Min 9 kali minus 4, hasilnya 36, kalau dijumlahkan minus 13. Sehingga, seperti biasa, karena nilai A-nya bukan 1, kita substitusi ke bentuk ini. X plus P
AX plus Q per A. Kalau mau cari pakai rumus kuadratik atau ABC, silakan. 6X minus 9, 6X minus 4 per 6. Di sini kita bisa keluarkan nilai 3, 2X min 3. Di sini kita keluarkan nilai 2, 3X min 2 per 6. Ya, bisa kita sederhanakan. 3 kali 2, 6. Nah, berarti nilainya nanti akan ada 2. Ya, sini bisa kita simpulkan nanti nilainya akan ada 2. 2x1 sama dengan 3, ini 3x2 sama dengan 2. Atau x1-nya sama dengan 3 per 2, x2-nya sama dengan 2 per 3. Nah, tadi kan dinyatakan dalam P dan Q ya. Akar-akarnya itu P dan Q. P dan Q. Dengan kondisi P yang lebih besar dari Q. Nah, ini kedua akarnya. Berarti yang mana yang P? Yang ini. Berarti P-nya adalah 3 per 2. Q-nya adalah 2 per 3. Yang ditanyakan adalah nilai 2P tambah 3Q. 2P tambah 3Q sama dengan 2 kali 3 per 2 tambah 3 kali 2 per 3. Jadi dapat jawabannya adalah 5. Nomor 22. Nomor 22. X1, X2 nih akar-akar persamaannya. Lalu diketahui nilai X1 kali X2. Yang ditanyakan adalah nilai A. Kita tuliskan kembali nih. Ya. Yang diketahui X1, X2 itu adalah 3 per 2. Sedangkan nilai X1 kali X2 kita tahu nilai dari C per A. C per A-nya 3 per 2. Nah, dari persamaan ini, kan ini ditanyakan nilai A. Dari persamaan ini, kita kan tahu nilai B dan C-nya ya. B-nya 7, dan C-nya adalah 6. Nah, kita substitusi aja nilai C-nya 6 ke sini. C-nya 6 per A. 3 per 2. Kita kali silang. A-nya tukar dengan 3. 2-nya naik ke 6. 2 kali 6. Jadi kita dapat A-nya adalah 4. 2 kali 6, 12 bagi 3. A-nya 4. Nomor 21. Dengan menyelidiki nilai diskriminan dari persamaan tersebut, akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut, nah kita cukup hitung nilai diskriminannya aja ya. Karena dimintanya demikian. Dan kita tahu diskriminan itu adalah B kuadrat min 4A kali C. B kuadrat, ini berapa A-nya? A sama dengan 4. B sama dengan minus 12. C-nya 9. Sehingga min 12 kuadratin minus 4 kali 4 kali 9. 144 minus 144. Nah, ternyata nilai diskriminannya adalah 0. Nah, nilai diskriminan sama dengan 0 ini bagaimana? Akarnya kembar. Akar kembar. Kalau D-nya lebih dari 0, akarnya berbeda ya. 2 akar yang beda. Kalau D-nya kurang dari 0, tidak ada akar atau imajiner. Seperti itu. Berarti jawabannya ini, akar kembar.
akar kembar atau akar sama. Nomor 20. Yang ditanyakan salah satu akar dari persamaan kuadrat tersebut. Dan, wah, udah ada bentuk-bentuk akar nih. Berarti langsung aja kita pakai rumus ABC. Ya, karena rumus ABC yang mengandung formula akar. Ya. Apa rumus ABC? Atau rumus kuadratik X12 min B plus minus akar, nah ini dia. B kuadrat min 4AC per 2A. Ini nggak boleh keliru ya. Nah, A-nya 1, B-nya min 4, C-nya sama dengan 1. Substitusi deh tuh semua nilainya. Min B, min dari min 4, 4 plus minus akar B kuadrat minus 4 dikuadratkan. Minus 4, A dan C-nya 1. Ya, 4 kali 1 kali 1. Per 2 kali 1. 4 plus minus 4 kuadrat 16 kurang 4 per 2. Lanjut sebelah kanannya aja. Lanjut sana ya. Sehingga 4 plus minus akar 12 per 2. Bisa kita sederhanakan bentuk akarnya. Akar 12 jadinya 2 akar 3 per 2. Nah, kalau menemukan seperti ini, kalau mau disederhanakan, baik yang sebelah kiri, sebelah kanan, atau di antara operasi plus minus, semuanya harus dibagi dengan yang sama. Kalau dibagi 2, bagi 2, ini bagi 2, bagi 2. Sisanya berapa? 2 plus akar 3, plus minus, sorry, per 2. Nah, jadi cari tuh, yang 2 entah plus atau minus akar 3 per 2. Akar 3, 2. Kok masih 2 sih? 1 lah. Kan tadi dibagi 1. Jadinya 2 entah plus atau minus akar 3. Jawabannya berarti yang ini. Nah, untuk soal nomor 19. Soal nomor 19, ini sepertinya sudah keluar juga kemarin di ulangan model ya, model yang seperti ini. Di sini kan diketahui yang ditanyakan adalah langkah ketiga. Nilai P-nya itu yang menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ditanyakan nilai P-nya ini berapa? Berbesar. Plus P. Dan kita tahu ya, di melengkapkan kuadrat sempurna, langkah menambahkan konstanta baru, itu konstanta barunya adalah nilai dari setengah B dikuadratkan. Kita cukup tinjau ini aja berarti. Berapa nilai setengah B dikuadratkannya? Nah, B-nya berapa? B-nya ini. Sehingga nilai setengah B kuadrat menjadi setengah B-nya 3 per 2 kuadratkan. Jadi 3 per 4 dikuadratkan 9 per 16. 9 per 16 yang ini. Untuk soal nomor 18. Soal nomor 18, himpunan penyelesaian. Nah, himpunan penyelesaian ini ya kita cari nilai akar-akarnya, tapi nanti dituliskan dalam bentuk himpunan. Cari nilai akar-akarnya nih. 2x kuadrat plus 7x minus 15. Terserah mau pakai cara ABC, faktorisasi,
Melengkapi kuadrat sempurna, silakan. Kalau pakai faktor bisa nggak? A-nya lebih dari 1, berarti tinjau A kali C. A kali C-nya 30. Yang dijumlahkan plus 7 ada nggak? 30 itu berapa kali berapa? 6 kali 5. Minus 30. 6 kali 5. 15 kali 2. Lagi enggak? 3 kali 10. Oh, ada. Minus 3 kali 10. Substitusi ke bentuk apa? Kalau faktorisasi yang A-nya lebih dari 1, tadi udah diulang-ulang. AX plus P, AX plus Q per A sama dengan 0. A-nya 2, X, P-nya min 3, 2X, Q-nya plus 10 per 2. Yang ruas sebelah kanan bisa kita keluarkan nilai 2, sisanya X plus 5, 2X min 3 per 2. Bisa kita sederhanakan 2-nya. Nanti berarti ada 2 nilai X ya. 2X1 sama dengan 3. X1 sama dengan min 5. Jadi X1, ini X2. X1-nya adalah 3 per 2, X2-nya min 5. Tuliskan atau nyatakan dalam bentuk himpunan. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X1, X2. Yang mana tuh? Satunya 3 per 2, min 5. Ada nggak? 3 per 2 dan juga min 5. Nah, yang B. Soal nomor 17. Akar persamaan kuadrat ini. Ya, ini mah caranya sama, terserah mau pakai yang mana. Cukup ditinjau aja ini. Cuma langsung ketahuan yang pakai cara faktorisasi juga bisa ya. Jadinya X min 6. X min 6. X min 10. Bisa nggak sih? X min 10, X min 3. Bukan ya? X kuadrat min 13X min 30. Oh, betul. Salah. 15 dan 2. X min 15 dan X plus 2 dengan 0. Ya. X satunya 15, X 2-nya min 2. 15 dan juga min 2 itu ada di nih. Nah, nomor 16, nilai ABC-nya yang ditanyakan dari persamaan kuadrat. Nah, ini persamaan kuadratnya belum sempurna. Kita sempurnakan dulu bentuknya. Ya. Nih, bentuk ini. Kan belum bentuk kuadrat sempurna. Kita kuadrat sempurnakan dulu. Belum bentuk umum dari persamaan kuadrat. Ini jadinya nanti kita kalikan dulu ya, yang belum dikalikan. 3X kali X. 3X kuadrat. 3X kali min 5. Min 15X plus 8 sama dengan 0. Nah, kita susun 3X kuadrat. 2X min 15X min 13X plus 8 sama dengan 0. Berarti A-nya 3. B-nya min 13, C-nya 8. 3 min 13, 8. 3 min 13 dan 8. Nomor 15. Nah, ini pembelahan dari amuba. Pembelahan dari amuba. Ini kemungkinan besar akan keluar soalnya.
Ya, yang harus kita tinjau adalah membelahnya menjadi berapa kali. Oh, membelah diri menjadi 2. Nah, tandakan dia akan jadi basis berarti. Basisnya adalah 2. Oke. Nah, lalu kita cek durasi ya. Kalau pembelahan ini pasti ada keterangan durasinya. Oh, durasinya setiap 15 menit. Nah, durasi yang diketahui itu dari jam 10, yang ditanyakan jam 11.30. Dari jam 10 ke 11.30, 11.30 itu adalah 1 jam 30 menit. Nah, ada berapa kali pembelahan? Jika pembelahannya setiap 15 menit, berarti 1 jam 30 menit kita bagi 15 menit. Berapa tuh? 6 kali 6 pembelahan. Nah, banyaknya pembelahan adalah eksponen. Eksponennya adalah 6. Kita tandai nih. Basis 2, eksponennya 6. Nah, ternyata di sini ada keterangan lagi. Amubanya tersebut ada 3 ekor. Jadi jumlahnya itu bisa dituliskan ada berapa ekor amubanya, ada 3. Kita kali dengan pembelahan dirinya jadi berapa atau basisnya. Dan berapa kali dia membelah. 3 kali 2 pangkat 6. Jawabannya itu yang A. Nah, untuk soal nomor 14. Ini sudah masuk ke bilangan berpangkat ya. 5 pangkat 7X plus 3 sama dengan 125. Nah, untuk mengerjakan ini, kita harus memerhatikan keteraturan yang persamaan dari kedua bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka eksponen juga akan bernilai sama. Ya. Eksponennya, di saat basisnya sama, dan dia ada di operasi persamaan, maka dapat kita tuliskan eksponennya tuh sama. Nah, ini kita munculkan basis yang samanya. Jadi 125 kita ubah menjadi basis 5. Karena yang ruas kiri basisnya 5 ya. 5 pangkat 7X plus 3. 125 itu 5 pangkat 3. Ya. Tinggal kita samakan yang eksponennya. 7X plus 3 sama dengan 3. Berarti 7X sama dengan 0. 3 atau 4 sih? 125 tuh. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, benar. X-nya sama dengan 0. Apakah ada jawabannya X sama dengan 0? Ada. X-nya sama dengan 0. Dan kedua ruas kita bagi 7. Ruas kiri jadi X, ruas kanan tetap 0. Berikutnya, soal nomor 13. Hasil dari 3 pangkat min 2 minus 2 pangkat min 3. Nah, ini dihitung aja ya. Langsung dihitung. Nah, kalau pangkat negatif, dalam perhitungan, kita ubah jadi pangkat positif dulu ya, untuk mempermudah. Dengan keteraturan sifat yang mana tuh pangkat negatif? A pangkat min N, supaya jadi pangkat positif, dia jadi di penyebut. Atau sebaliknya, kalau dia tadinya penyebut, dia negatif, supaya positif, dia jadi atas atau pembilang. Jadi jika kita ubah ini bentuknya, jadinya 1/3 pangkat 2 kurangin 1/2 pangkat 3. Atau 1/9 kita kurang dengan 1/8. Atau
27, 8 min 9, min 1/27. Apakah ada jawabannya? Bentar. 3 pangkat 2, 2 pangkat 3. Salah itu enggak? 1/9. Oh, 9 kali 8. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi 7? 72. 1/72. Nah, bentuk bilangan berpangkat dinyatakan atau diminta untuk dituliskan dalam bentuk akar. Ya, dinyatakan dalam bentuk akar jadi gimana? Sama ya, bentuk akar untuk mengubah bentuk bilangan berpangkat jadi bentuk akar, kita positifkan dulu pangkatnya. Ya. Dengan keteraturan yang ini. A pangkat M per N itu akan jadi akar pangkat N dari A pangkat M. Gitu ya. Ini kita ubah dulu jadi pangkat positif. 7 pangkat 1, 5/8, itu jadi di per, atau di penyebut. Nah, ubah jadi pecahan biasa, jadi 7 pangkat 13/8, 1 per. Nah, 7 pangkat 13/8-nya kita ubah dengan keteraturan yang di kanan. Intinya, akar pangkat 8 dari 7 pangkat 13. Ada nggak? Nih ya. Mana sih? Ini guys. Oh, kita lihat di sini. Ada opsinya kan nggak ada, berarti kita manipulasi atau lanjutkannya tidak perlu dipangkatkan seperti ini. Karena jika kita cek bentuk yang sebelah ini, kita lanjutkannya ke sini coba ya. 7 pangkat 1, 5/8, itu bisa kita tuliskan dengan 7 kita kali 7 pangkat 5/8. Ya kan? 7 pangkat 1 kali 7 pangkat 5/8 kan, jika dijumlahkan, pangkatnya jadi 1 per 1, 5/8. Baru di sini kita ubah 7-nya tetap 7. Nah, 7 5/8-nya dengan keteraturan yang tadi. 7 pangkat 5 akar 8. Gitu. Ya. 7 pangkat 5 akar pangkat 8. Yang mana? Yang A. 11. Ini ditulis dalam bilangan baku. Ya. Nah, bilangan baku tuh bentuknya seperti apa sih? Nggak boleh lupa ya. A kali 10 pangkat N. Dengan A-nya bagaimana? A-nya harus lebih dari 1, tapi kurang dari 10. Dan A-nya nggak boleh 0 tentu aja ya. Kita ubah nih. Ini kan yang belum berubah adalah nilai A. Kita fokus di nilai A-nya dulu. Kita rubah supaya dia jadi di antara 1 dan 10. Ini kan masih kurang dari 1. Gimana caranya? Ya kita lihat bilangan pertama setelah deretan 0 di sebelah kiri. 0, 0, 7. 7-nya kita jadikan bilangan pertama. Ya, lalu kita kasih tanda koma dan tuliskan bilangan di belakang. Nah, ini kan sudah memenuhi A-nya di antara 1 dan 10. Tadi bilangan koma tersebut bergeser 2 kali ke kanan.
Sehingga kita kalikan dengan, karena bergesernya ke kanan, kita kali dengan pangkat minus gitu ya. Jadi bentuk ini kalau jadi bentuk umum seperti ini. Nah, tadi kan lengkapnya 0,0789 dikali 10 pangkat min 5. Jangan lupa ditulis juga. Gitu. Ini kita teruskan. Jadinya 7,89 kita kali 10 pangkat min 2 tambah min 5. Min 7. 7,89, 10. Nih. Ya, sedikit lagi. Soal nomor 10. Jarak antar bumi. Ini kita nggak diminta untuk menghitung ya. Karena kan dikasih tahu. Kita cukup mengubah bentuknya aja ke bentuk baku atau notasi ilmiah. Oh ya, notasi ilmiah ya. Bentuk baku itu notasi ilmiah. Ini notasi ilmiah nih, bilangan baku nih. Bentuk baku itu notasi ilmiah sama aja. Notasi ilmiah. Notasi ilmiah. 384 juta. Nah, juta ini kalau dituliskan dalam basis 10, pangkatnya berapa? 6 ya. Sehingga kita tuliskan 384 nolnya 6 sama dengan 384 kita kali 10 pangkat 6, nolnya 6. Nah tadi jangan lupa notasi ilmiah A-nya itu di antara 1 dan 10. Nah ini kan masih lebih dari 10. Supaya dia di antara 1 dan 10, kita rubah dia menjadi apa? Menjadi bilangan 3 koma. Jadi bilangan yang pertama langsung kita kasih tanda koma, lalu ikut yang belakangnya. Nah, kita cek gesernya atau bilangan yang ada di belakang koma itu ada berapa? Ada 2. Dan tadi tanda komanya munculnya setelah menggeser ke kiri. Berbeda dengan yang tadi, komanya kita geser ke kanan. Ya. Tadinya di sini kita geser 2 kali ke di antara 7 dan 8. Kalau yang di sini, komanya tadinya di belakang atau tidak ada koma, kita munculkan dengan menggeserkan 2 ke kiri. Sehingga kita kalikan 10 pangkat, bukan minus, sekarang pangkat positif. Jangan lupa 10 pangkat Jangan lupa 10 pangkat 6-nya ngikut. Karena kan ini hanya mengubah yang 384. Atau 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 6, 10 pangkat 8. 384, 10, 8. Yang ini nomor 9, hasil perkalian juga bisa langsung dihitung nanti. Ya. Langsung hasil kali. Ada yang bisa disederhanakan, silakan disederhanakan terlebih dahulu untuk mempermudah perhitungan ya. 2 akar 3. Nah, akar 32 jika disederhanakan adalah perkalian 6 dan 2. Sehingga akar 16 itu adalah 4. Sisa di dalam akar 2. Nah, kita kalikan, pelangi. Ini kali ini kali yang belakang. Jadi jadinya 2 akar 18 minus 4 akar 12. Masih bisa disederhanakan? Biasanya soal atau opsi jawaban itu minta yang paling sederhana. Akar 18 itu 9 kali 2. Akar 12 tadi 4 kali 3. 9-nya bisa keluar, jadi 2 kali 3 akar 2. 4 kali akar 4 itu adalah 2 akar 3. 2 kali 3, 6. Min 8 akar 3. 6 akar 2 min 8 akar 3. Yang C. Nomor 8. Merasionalkan
penyebut. Ini kita perlu ingat akar sekawan ya, jangan sampai keliru. Jadi bentuk ini jika kita rasionalkan, kita akan kalikan dia dengan akar sekawannya. Min akar 5. Untuk akar sekawan bentuk seperti ini, tandanya yang berlawanan ya. 6 plus akar 5 per 6 plus akar 5. Nah, cukup kita kalikan saja. Dan untuk mempersingkat waktu, bagian penyebut, kita langsung hitung yang sebelah kiri 6, kita kuadratkan, lalu kita kurang yang sebelah kanan dari penyebut akar 5, kita kuadratkan juga. Yang atas kita kali seperti biasa. Penyebutnya nanti akan jadi 36 minus 5, ya, akar 5 dikuadratkan 5. 4 kita kalikan 6 kali akar 5. 24 plus 4 akar 5. Atau penyebutnya nanti akan jadi 31. 24 plus 4 akar 5. 36 kurang 5, 31. Ada nggak nih opsinya? Tuh. Plus tadi. Oh, udah dicoret ternyata. 24 plus 4 akar 5 per 31. Nah, nomor 7, operasi penjumlahan atau operasi gabungan dari bilangan bentuk akar. Nah, usahakan disederhanakan seperti biasa ya, disederhanakan terlebih dahulu. Jika ada yang masih belum sederhana. Nah, ini kan banyak yang belum sederhana ya. Kita rubah bentuknya. Akar 80 itu berapa? 16 kali 5. 16 kali 5 minus 3. Akar 45 itu adalah berapa? Yang ada kuadrat sempurnanya. 9 kali 5 ya. Plus 3 akar 5. Ini jadinya 4 akar 5 minus 3 kali 3 akar 5 plus 3 akar 5. Jadinya 4 akar 5 minus 9 akar 5 plus 3 akar 5. Akar 5-nya ada semua. Kita bisa keluarkan. Sisanya adalah 4 min 9 plus 3 akar 5. Jawabannya nanti jadinya minus 2 akar 5. Nomor 6. Hasil yang ditanya. Langsung hitung aja kali ini. 8 pangkat 2 per 3 kali 9 pangkat 3 per 2. Nah, untuk mempermudah operasi perhitungan bilangan berpangkat, kita selalu mengubah atau menyederhanakan basisnya jadi yang paling sederhana. Basis yang paling sederhana itu ya bilangan prima ya. 2, 3, 5, 7. Gitu. Kita ubah nih basisnya supaya jadi bilangan prima atau paling sederhana. 8 kita bisa rubah jadi basis 2. Karena 8 adalah 2 pangkat 3. Ya, 8-nya kita rubah jadi basis 2. Kita kalikan tadi berapa? 2 per 3. 9 itu 3 pangkat 2. Basis 3 ya dia. Sini 3 per 2. Nah, kalau bentuk seperti ini dengan keteraturan A pangkat M dipangkatkan N, nanti pangkatnya jadi dikali. Ya, MN. Berarti ini 2, 3 dikali 2 per 3. Ini 3, 2 dikali 3 per 2. Kita sederhanakan. Sisanya berapa? 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Atau 2 pangkat 2 itu 4. 3 pangkat 3 itu 27. 27 dikali 4 adalah 108.
108. Yuk, 5 nomor terakhir. Langsung aja ini mah di sini ya. 4 itu adalah sama kayak tadi. Jadi basis 2, 2 pangkat 2 kali 5 per 2. Nah, ini langsung coret. Sisanya 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Gampang ya. Nah, ini hati-hati untuk soal nomor 4. Ini pangkatnya nggak bisa langsung dijumlah ya, karena dia ada di operasi penjumlahan, bukan perkalian. Tuliskan di sini. 3 pangkat 5 ditambah 3 pangkat 4. Dan kita cek opsinya. Ini. 4 kali 3 pangkat 4, 4 kali 3 pangkat 5, 3 pangkat 5, 3 pangkat 9. Oh, semuanya memiliki basis 3. Ya. Lantas ini kenapa bisa 4-nya muncul? Ya, nggak mungkin ini. Karena dia bukan perkalian ya. Kalau di operasi perkalian, tentu aja betul ini. 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 4 ya 3 pangkat 9. Tapi kan ini dijumlah. Dan tentu aja nggak mungkin C juga. Nah, gimana bisa muncul 4 di opsi A dan B? Dari sini. Kita tahu bahwa 3 pangkat 5 itu adalah 3 pangkat 4. Kita kalikan dengan 3. Ya gak? Ya dong. Ya. 3 pangkat 5-nya kita rubah nih jadi seperti ini. Lalu kita jumlahkan dengan 3 pangkat 4. Nah, kita tahu 3 pangkat 4 itu kan sama dengan 3 pangkat 4 kita kalikan 1 ya. Kan? 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 1, 3 pangkat 5. 3 pangkat 4 kali 1, 3 pangkat 4. Nah, bentuk ini bisa kita ubah ya, karena kedua ruas memiliki nilai 3 pangkat 4. Maka bisa kita faktorkan atau kita keluarkan. Nah, lantas yang sisa di dalamnya siapa? Ini 3 dan juga 1 di antara operasi penjumlahan. 3 dan 1 di antara operasi penjumlahan. Ya, bisa kita tuliskan kembali menjadi 3 pangkat 4. Ini kan kali. Kita kali 4. Gitu. 3 pangkat 4 kali 4. 3 pangkat 4 kali 4A. Untuk sederhananya, ini gampang. Ya, pakai sifat keteraturan yang ini. Ada 2 nih, nomor 3 keteraturannya. Keteraturan yang pertama itu yang A per B pangkat C. Itu nanti keduanya akan pangkat C. Oke. Dan juga sifat yang kedua itu di mana A pangkat M dipangkatkan N, nanti pangkatnya dikali. Gitu. Nih, dengan sifat yang pertama, maka bentuknya akan menjadi P pangkat 3, kita kalikan 2, per P pangkat 5 kali 2. Langsung hasil. Hapus dulu. Sisanya adalah P pangkat 5 kita kali 2. Jadinya P pangkat 6 per P pangkat 10. Nah, opsi jawabannya itu dalam bentuk P. Basisnya itu P, bukan satuan pecahan. Berarti pangkat yang di penyebut P pangkat 10 ini kita naikkan ke atas jadi minus ya. 10-nya jadi minus. P pangkat 6 min 10 adalah min 4. Nih, nomor 2. Untuk sederhana dari ini, pindahkan ke sini deh. Cuma gampang, kalau yang udah bisa dan udah cukup,
Silakan ditutup saja videonya, coba kerjakan soal yang 55-nya itu sendiri. Ini kita tulis yang basisnya sama, kita bisa jumlahkan A pangkat 5 dan A doang di sini, jadinya A pangkat 6 kalikan B kuadrat pangkat 3 ya. Kan ada A pangkat 5 kali A, jadinya A pangkat 6. Nah ini dengan keteraturan tadi, bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya kita kali, A pangkat 18, B pangkat 6. Lalu yang terakhir di sini 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5, sifat yang A pangkat M kali A pangkat N, nanti pangkatnya dijumlah, ya, jadinya 2 pangkat 8 per 2 pangkat 10. Nah, dalam satuan bilangan positif. Dan kita lihat di sini pembilang itu lebih kecil dibanding penyebut, berarti pembilang yang pindah supaya nilainya tetap positif. Jadinya 2 pangkat 10 min 8. 10 min 8 itu adalah 2. Jadi 1 per 2 pangkat 2, 1 per 4. Oke, selesai sudah untuk pembahasan 30 soal. Persiapan ujian atau penilaian tengah semester kelas 9. Semoga membantu. Silakan dicoba kerjakan sendiri untuk soal-soal lainnya. Semangat, semoga besok hasilnya memuaskan. Assalamualaikum.